Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Karhil TV. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu netizen yang berkomentar di dalam YouTube kita, yang mana bahwasannya pertanyaan ialah, please infonya dong, gimana ceritanya Aisar, Aleh, dan tim bisa datang ke toko kalian dan belanja pakaian muslim buat para waria. Jadi buat teman-teman sekalian, sini saya akan menceritakan sedikit. Ketika itu di hari Jumat, sebelumnya itu pas hari Jumatnya itu siang, saya dan istri saya tuh sempat ngobrol. Kami mengatakan gini, kapan ya bisa jumpa Aisar sama Aleh, kemudian bisa kolaborasi bareng untuk buat konten. Kemudian kata istri saya mengatakan kepada saya, kalau emang jodohnya takdirnya insya Allah nanti kalau jumpakan itu, kata istri saya. Kemudian singkat cerita di malam harinya seperti biasalah, saya kan kerja masuk shift pagi sampai sore. Jadi sore dan malam itu dilanjut sama shift kedua teman saya, jaga toko di tempat mertua. Jadi tokonya ini bukan toko saya, tapi toko orang tua atau mertua saya. Tapi diamanahkan ke saya untuk mengontrol lah kalau dibilang, atau mau ngolah atau menghandle toko tersebut. Tapi tetap di naungan dipegang sama mertua saya. Kemudian teman-teman, seperti biasa saya kalau malam itu tidur jam setengah 11 malam atau jam 10 atau paling lama kadang jam setengah 1, tengok keadaan. Kebetulan saya kemarin tuh tidur cepat jam setengah 11 malam. Saya tidur cepat, tiba-tiba itu jam 1.15 kurang lebih malam, jam 1.15 malam kurang lebih. Saya tuh terbangun karena dering handphone saya itu berbunyi, HP saya berdering. Terbangun saya kaget dan kok bising kali nih HP saya. Tengok rupanya panggilan masuk dari abang ipar saya kan, namanya Bang Hermansyah. Beliau menelpon, maka saya angkat lah. uh, saya tanya, iya bang, kenapa gitu. Kemudian abang ipar mengatakan, Karim, ada megang kunci toko enggak? Oh, bilang lah, saya bilang ada bang, kenapa gitu. Ini si Ale sama Isar mau belanja jubah di toko bapak, katanya gitu. Lu kok bisa pula, aku bilang gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya itu abang ditelepon sama kadus, kepala dusun. Kebetulan kepala dusun ini teman abang ipar saya. Kemudian kebetulan juga Aleh ini kenal sama abang ipar saya, kenal sama kepala dusun kami nih, si Aleh kawannya Aisar. Nelpon kepala dusun bahwasanya mereka mau buat konten, mau belanja baju untuk para wari, atau kita kenalnya bencong kan. Ada 9 orang mereka. Kemudian kadusnya ini mengarahkan ke abang ipar. Karena bang ipar saya juga punya toko seperti mertua saya, tapi lebih banyak lagi mertua lengkap gitu kan. Kemudian di teleponnya bang ipar saya mengatakan nggak ada pula stok awak. Ya udahlah, makanya bang ipar ngarahkan ke saya di telepon saya malam-malam jam 1.15. Pak bilang lah, ada nih bang kunci toko sama aku. Mau kayak mana nih? Yaudah yuk kita gerak. Ini malam juga, jam setengah 2 malam. Iya gitu. Karena orang Aleh sama Aisar nih butuh pakainya ini malam juga, sama beli PC segala macam. Udahlah, kami, saya, Bang Iper, sama kepala dusun, teman-teman juga, kurang lebih kami dari 6 orang dari kampung ini, dari rumah kami kan, di daerah kami, pergi ke Medan Marelan, datangi toko mertua saya malam, udah tutup, udah gelap. Yang ada di pikiran kami tuh mungkin yang datang nih sedikit, nggak rame kali. Bisa nanti ngobrol panjang lebar, sharing, kolaborasi sama mereka kan, Ale sama Aisar juga, Aisar Khaled. Rupanya ketika kami nyampe toko, itu depan toko tuh ada 4 mobil standby, 2 Alphard, kemudian satunya lagi Innova tahun tinggi, tahun baru. Kemudian satu lagi mobil si Ale warna merah tuh. Mobil apa saya lupa mereknya tuh. Mereka standby, keluarlah mereka dari pintu. Saya lihat, datang Ale, Aisar dan tim-timnya juga sama bencong-bencong itulah 9 orang waria. Pertama belum ramai, cuman kami ya. Rupanya ada orang lewat. Mungkin ada orang masih pulang dari main-main, dari kerja nggak tahu lah, lewat. Berhenti 1, 2, 3. Saya buka pintu toko. Begitu saya buka pintu nengok ke belakang, depan toko itu di pinggir jalan sudah ramai. Semua sibuk minta foto sama Aisar. Kemudian mereka minta ngobrol segala macam, di videoin. Rame, betul-betul macam artis Aisar di Medan Marelan.
Maka buka pintu toko, jumpa sama Aisar. Saya cerita kalau sama Ale, saya udah tahu Ale karena sebelumnya udah pernah jumpa, tinggal sama Aisar, sudah cerita-cerita. Saya katakan, Masya Allah bang, gitu. Alhamdulillah ya Allah temukan. Sebenarnya saya jujur ingin sowan, ingin jumpa sama bang, ingin sharing-sharing segala macam. Kata Aisar dengan cara baiknya dia, baik hati, rendah hatinya mengatakan, Alhamdulillah bang ya, kita ditemukan. Hari ini hari yang berkah gitu. Kebetulan hari Jumat non Sabtu berkah, datang rezeki mendadak, iya bang gitu. Di sini pun kita juga ingin menjadi keberkahan. Bagaimana kita tujuannya, kata Ale, kata si Aisar, maaf, kata si Aisar, tujuannya untuk bagaimana kita ingin menghijrahkan. Mana tahu asbab ini para waria-waria ini berubah seperti kodratnya masing-masing. Ya semula asalnya itu seperti laki-laki sebenarnya itu nggak lagi pinggir jalan, lapak-lapak, cari apa namanya, cari konsumen, cari target, enggak. Jadi Aisar pikiran bagaimana mereka itu hijrah tobat. Jadi setelah itulah saya ajaklah Bang Aisar dan timnya masuk ke toko. Kemudian kami belanja seperti dia saya yang sebelumnya ini. Nah, mereka situ belanja, nyari bahan, saling pilih. Masya Allah, rame kali tokonya. Di luar toko tinggal jalan rame, di dalam toko pun rame. Mereka sibuk, para bencong, ngukur-ngukur apa namanya, baju, nyari peci, sajadah, dan seterusnya. Kemudian, saya ini ngomong jujur, saya sebelumnya pernah lihat, saya scroll di apa namanya, Instagram ataupun di YouTube ataupun di TikTok, bahwasanya ada yang menghujat Aisar Khalid. Dibilangnya Aisar itu hanya konten, nipu, atau cari nama, atau riak, atau dibilang udah sana Kaisar pulang ke asal negeri mana, ke Malaysia, nggak usah buat konten di Indonesia cari nama. Dibilangnya lagi Kaisar itu hanya di depan kamera aja royal, bersedekah dengan uang, di balik kamera diambil lagi uangnya gitu, dikembalikan lagi. Saya jujur, saya kasih tahu sama kalian semua yang melihat video saya ini, saya kasih tahu, demi Allah, Aisar dan Ale berdua datengin saya. Mereka membisikkan, bang, saya terus terang aja untuk kita sama-sama bang saling mengerti gitu. Ya walaupun bang tahu kayak mana kan yang saya di video kayak mana gitu. Kemudian bang, tujuan kita hanya satu, untuk nyari keberkahan. Target kita bagaimana biar para waria ini berubah gitu, hijrah, tobat betul-betul, sholat gitu. Jadi bang, saya minta tolong, kalian bisa nggak bang partisipasinya, harganya agak didiskon, agak dikurang gitu, jangan harga normal lah dikurangkan. Saya pun karena punya sifat manusiawi, pengertian, insya Allah bang, kita sama-sama saling mengerti. Alhamdulillah kata gitu. Kemudian kata si Aleh, abang orang konten kreator, kami juga sama-sama mengerti lah bang gitu. Ya kami pun uang tinggal pas-pasan. Terus terang aja, si Aleh ngomong, Aisar juga ngomong, iya kami pas-pasan katanya si Aisar. Karena saya dapat laporan dari timnya, mereka mengatakan satu harian mereka itu menghabiskan uang puluhan juta untuk buat konten bersedekah. Sampai ada yang di Medan tuh isi Aisar datang ke tempat pestahan, masukkan uang tuh sekian juta, belikan sepeda motor, Masya Allah, belikan benda ini, beli apa-apa aja lah sama Aisar, bagi-bagi pinggir jalan uang sampai habis puluhan juta. Belum lagi belikan khidmat di para manajemennya, tim-timnya, sahabat-sahabatnya, dan yang lain kerabatnya. Teman-teman, ketika itulah mereka terus terang ngomong minta harga dikurangkan. Mereka nggak munafik, di depan kamera ngasih misalnya sekian puluh juta, di belakang kamera diambil nggak. Mereka sebelum divideokan dan ngomong saya minta harga didiskon kan. Yaudah, saya kalkulasikan, saya perhitungkan, saya perincikan semua barang yang mereka itu belanjaannya habis 3.400.000 rupiah. Mereka hanya belanjakan baju, peci saja, ada tasbih, sama parfum. Parfum saya berikan untuk timnya Aisar, minta free, saya kasihkan. Mereka total belanja tuh 3.400.000. Sebenarnya 3.600.000-an, tapi kadang mereka uang tinggal pas-pasan, nggak ada lagi. Ini tuh pegangan besok mau pergi ke Jakarta segala macam mungkin kan. Yaudahlah saya diskonkan menjadi 3.400.000. Jadi buat teman-teman yang menghujat Aisar, yang mengatakan Aisar itu ria, hanya konten, kalian harus pahami dulu ya. Masih bersyukur dia konten itu membawa kebaikan daripada kontennya maksiat, apa namanya, datangi pelacur ke tempat-tempat yang maksiat, yang diharamkan, yang dilarang sama Allah Ta'ala. Gimana? Masih bersyukur di balik konten dia tuh ada hikmahnya, dia bersedekah, membantu orang, berangkatin orang haji umroh. Kita bisa nggak seperti beliau? Belum tentu bisa. Maka daripada itu kita sama-sama ya ambil sisi baiknya, ambil positifnya, ambil hikmahnya dari konten itu. Ingat, hati ini hanya Allah yang tahu. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu hati kita. Kita manusia nggak bisa mengatakan dia riak, sombong, pamer, gak.
cukup mengambil positifnya aja, sisi baiknya aja. Semoga dari konten dia itu menjadi ladang jahiriah bagi dia gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, janganlah sekali-sekali menghujat, apalagi si Aisyah niatnya baik buat konten. Ya wajar dong ya, kalau pribadi saya itu wajar. Orang ketika dia namanya ingin mendapatkan penghasilan, ingin mendapatkan cuan, pasti dia berkorban dulu, mengeluarkan duitnya dulu. Sama kayak orang berdagang. Orang berdagang, dia pasti cari modal, mengeluarkan uang dulu. Udah dapet modalnya, kemudian setelah itu dia buat usaha, maka datanglah diganti dengan penghasilan dari dagang tersebut kalau emang betul berhasil. Sama konten kreator ataupun youtuber ini sama seperti dagang. Dia awal mula cari modal, dia keluarkan dulu buat konten dia depan kamera, sedekah, ngasih uang segala macam, belikan ini belikan itu. Nanti setelah dia upload videonya, sebulan yang akan datang barulah dapat penghasilan dari pihak YouTube, digajikanlah dia, dibalikkan lagi uang. Jadi uang dia diputar balik, putar terus untuk kepribadian dia, kasih ke orang tuanya, keluarganya, kasih tim manajemennya, kemudian dia kasih sama masyarakat yang belum mampu atau yang membutuhkan. Jadi teman-teman, saya terus terang kesan saya pribadi jumpa Aisyah tuh masya Allah, dua jempol. Dia baik, satu ramah, tidak sombong, kemudian rendah hati. Kadang ada orang ya, kalau dia ada dikatakan seperti artis lah atau selebgram lah atau tiktokers lah atau terkenal ya di media sosial dunia maya terkenal, ketika jumpa langsung kadang ada sombong, nggak mau respon, cuek, gue amat. Aisan nggak, ketika di situ dia lagi lelah, pan dia datang tuh jam setengah 2 malam sampai jam 3 malam. Bayangkan dari jam 2, setengah 2 sampai jam 3 malam ke toko mertua saya. Di situ muka dia tuh, raut wajahnya itu memang betul capek, lelah, letih. Makanya dia di video lemas segala macam. Datang bapak-bapak masuk ke dalam narik Aisyah, pengen foto bersama. Timnya ngelarang tapi Aisyah nggak apa-apa. Ya. Demi bapak ini untuk menyenangkan hati orang tua tersebut, masya Allah. Dia khidmatnya luar biasa. Jadi saya sangat salut sama Aisyah. Highlight, semoga di waktu yang akan datang kita bertemu lagi karena Allah Ta'ala. Jadi ada ulama katakan, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, insya Allah kita akan ditemukan kembali karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga penyampaian saya hari ini dapat memberi motivasi untuk kita semua, bagaimana kita menjadi seorang manusia yang untuk selalu mengambil sisi baiknya kepada orang lain, dan jangan pernah menghujat. Kalau cerita aib, dosa, kesalahan kita ini banyak, maka orang yang paling sulit itu melihat aibnya sendiri daripada melihat aib orang. Itu sangat sulit. Tapi kalau lihat aib orang, melihat kesalahan orang, itu sangat gampang. Sedangkan melihat aibnya sendiri itu sangat sulit. Jadi kita harus sama-sama bagaimana untuk saling introspeksi diri. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf, minta ampun. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.